Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dia Wahyu Apriliana, saya sendiri, beserta teman-teman saya, Maria Yunita Memesiba, dan juga Ulfi Alifatuh Solihah, yang akan mempresentasikan manajemen likuiditas kredit komersial. Manajemen likuiditas. Menurut Dwayne B. Grady, manajemen likuiditas yaitu perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, menurut Muhdarsyah Sinungan tahun 1992-75, manajemen likuiditas bank adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Dapat disimpulkan bahwa manajemen likuiditas bank dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Tujuan manajemen likuiditas. Menurut Leon dan Erikson tahun 2007, tujuan manajemen likuiditas adalah untuk yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua, mengelola alat-alat likuid agar selalu memenuhi semua kebutuhan arus kas, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan. Misalnya, penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, meminimalkan idle fund, dana yang menganggur. Yang keempat, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman, terutama dalam tingkat bunga berfluktuatif. Fungsi manajemen likuiditas. Menurut Sinki, terdapat 5 fungsi utama manajemen likuiditas bank, yaitu Latumaerisa tahun 1999. Yang pertama, menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Yang kedua, memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjamannya. Yang ketiga, untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan. Yang keempat, untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral. Yang kelima, memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dana. Teori manajemen likuiditas. Teori manajemen likuiditas pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana mengelola dana dan sumber-sumber dana bank agar dapat memelihara posisi likuiditas dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari. Teori manajemen likuiditas. Menurut Sinungan 1993, terdapat beberapa teori manajemen likuiditas yang dikenal dalam dunia perbankan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, commercial loan theory, yang kedua, shiftability theory, yang keempat, anticipate income theory, yang keempat, the liability management. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Maria Yunita. Mohon maaf Mbak Maria Yunita, mic-nya nggak nyala. Oh ya, maaf Mbak. Baik, komersialan teori ini beranggapan bahwa bank-bank hanya boleh memberikan pinjaman atau kredit komersial dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya atau self-liquidating. Likuiditas bank menurut teori ini akan dapat terjamin apabila aktiva produktif bank yang terjadi
dari kredit jangka pendek dicairkan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Next. Stability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktifanya ke orang lain dengan harga yang diramalkan. Menurut teori ini, bank dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberikan sirtabel lan atau calan, yaitu pinjaman yang dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelum dengan jaminan surat berharga. Oleh karena itu, apabila bank membutuhkan likuiditas pada suatu waktu, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan penagihan kepada peminjam atau detribut. Next. Anticipate income theory. Teori ini menyatakan bahwa bank-bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang di mana pelunasnya yaitu cicilan pokok pinjaman ditambah bunga dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya pada waktu yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jab pokok dan bunga akan memberikan saldo secara atur yang dapat digunakan untuk memenuhi likuiditas bank. Next. Ke nomor keblokir udah lagi. Lanjut, Mbak. Mohon maaf, bisa diulangi lagi yang slide ini. Baik, mungkin Mbak Maria Yunita ada gangguan jaringan. Selanjutnya akan saya lanjutkan saja presentasinya. The Liability Management. Teori ini melihat struktur aktiva bank mempunyai peran mencolok yang harus dimainkan dalam menyediakan likuiditas untuk bank. Teori ini juga terus melampaui cara pendekatan dengan satu dimensi dan menyatakan bahwa bank juga dapat menggunakan aktivanya untuk tujuan-tujuan likuiditas. Selanjutnya, pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah cukup, tepat waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung, memiliki rekening giro maupun debitur, dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo. Pengelolaan likuiditas. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola likuiditas, yaitu yang pertama, posisi likuiditas harian atau mingguan harus dapat dijaga sesuai dengan ketentuan bank sentral.
Selanjutnya, memelihara alat likuiditas secukupnya. Selanjutnya, mengoperasikan kelebihan likuiditas secara efektif. Dan yang terakhir, menentukan besarnya reserve yang diperlukan dalam primary reserve dan secondary reserve. Strategi yang dapat dipilih dalam mengelola likuiditas yaitu yang pertama, aset liquidity management. Bank memiliki aset likuid dalam periode likuiditas positif dan menggunakan aset likuid ini dalam periode likuiditas negatif. Selanjutnya, liabilities liquidity management. Bank meminjam dana untuk menutupi kekurangan likuiditas. Selanjutnya, balance liquid management. Bank akan menggunakan kombinasi strategi aset dan liabilitas untuk mengelola posisi likuiditas. Selanjutnya, komponen likuiditas. Menurut Robert Fry Angel dan Jules Lange, di dalam likuiditas terdapat 3 komponen dasar. Yang pertama, kerapatan, yang kedua, kedalaman, dan yang ketiga, resiliensi. Komponen kerapatan berfungsi untuk menjelaskan mengenai jarak harga pada suatu produk. Komponen kedalaman dapat menjelaskan mengenai volume atau jumlah penjualan serta pembelian suatu produk yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan komponen resiliensi dapat menjelaskan mengenai perubahan harga. Baik, selanjutnya adalah studi kasus dari jurnal yang telah kami review, yakni berjudul The Role of Credit Guarantee Schemes for Financing MSMEs, Evidence from Rural and Urban Areas in Indonesia. Ditulis oleh Aditya Wardono, Muhammad Ihsan Mojo, dan Eka Wahyu Utami. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa banyak UMKM yang kesulitan dalam mengakses kredit komersial ke bank dikarenakan belum memahami persyaratan dan prosedur peminjaman ke bank. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, pemerintah memberlakukan program Credit Guarantee Scheme atau CGS, yakni program untuk menjamin pinjaman bank kepada UMKM oleh pemerintah. Nah, jurnal ini meneliti keefektifan CGS dengan cara membandingkan kinerjanya di daerah pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, dihasilkan bahwa UMKM di daerah pedesaan memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk mendapatkan akses kredit dari lembaga formal dibandingkan UMKM di perkotaan. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.